Harus diakui nyali Presiden Jokowi emang jempolan. Ketika ia mengambil kebijakan hilirisasi nikel, negara-negara Eropa itu protes. Mereka menggugat lewat WTO dan WTO memang selama ini dikuasai oleh negara-negara barat. Tapi ya Jokowi nggak peduli. Ia terus meminta menterinya gaspol. Kalau digugat, kata Jokowi, ya kita hadapi, jangan pernah mundur. Inti dari kebijakan hilirisasi itu adalah melarang ekspor bahan mentah. Komoditas tambang harus diolah dulu di sini jadi bahan setengah jadi atau jadi barang jadi, baru boleh dijual ke luar negeri. Hasilnya, nilai ekspor dari nikel melompat drastis. Dulu waktu masih menjual barang mentah nilainya cuma 1,1 miliar dolar. Sekarang sudah lompat menjadi 20 miliar dolar Amerika lebih. Bahkan diramalkan akan jadi 30 miliar dolar lebih. Eropa marah karena penambahan nilai tambah itu dulunya mereka yang nikmati. Kita jual bahan mentah diolah di sana, lalu hasil barang jadinya dijual lagi ke kita. Kita yang punya nikel cuma mendapatkan 1,1 miliar. Mereka menikmati 19 miliar lebih. Itu cuma dari nikel. Rupanya memang gugatan Eropa ini nggak menyurutkan nyali Jokowi. Bulan Juni 2023 kabarnya ia akan melarang lagi ekspor bahan mentah biji bauksit. Kita mau olah lagi di sini jadi bahan jadi atau bahan setengah jadi dan baru dijual. Penambahan nilai ekspornya bisa puluhan kali lipat. Pasti dengan kebijakan baru nanti banyak lagi negara yang ngambek. Tapi kata Presiden Jokowi, kalau mereka protes kebijakan kita itu, kita akan buat kebijakan hilirisasi lagi untuk produk tambang lainnya. Kalau mereka protes lagi, tambah lagi produk yang dihilirisasi. Begitu aja terus-menerus sampai Anies ketangkep KPK. Jadi memang kebijakan hilirisasi Jokowi itu merupakan kebijakan penting bagi Indonesia untuk meningkatkan ekonomi Indonesia. Toh itu barang-barang kita, hasil tambang dari perut bumi kita, udah sewajarnya dong dipergunakan buat kemakmuran rakyat Indonesia. Buktinya dengan hilirisasi ini, Maluku Utara dan Sulawesi yang menjadi lokasi industri pengolahan tambang, ekonominya langsung meroket bro. Maluku Utara tumbuh sampai 27%, sedangkan Sulawesi ya 9%-an lebih. Keren banget kan? Kan rakyat juga yang diuntungkan. Rakyat Maluku, rakyat Sulawesi, bahkan seluruh Indonesia karena menikmati devisa yang melimpah. Langkah ini pasti bikin negara-negara maju jadi tambah sebel, tapi mereka nggak bisa apa-apa. Kalau kita nggak mau jual bahan mentah kita, emangnya mesti dipaksa? Emangnya ini perkosaan? Kalau diperkosa saja itu menjadi tindakan kriminal, apalagi memaksa-maksa dengan tekanan WTO atau tekanan Organisasi Perdagangan Dunia. Mereka toh bisa membangun industri pengolahan di Indonesia, bisa investasi di sini, membangun industri pengolahan, memakai tenaga kerja orang-orang Indonesia, dan hasilnya juga tidak dikeruk oleh mereka semua, kita juga menikmati. Artinya nilai tambah barang tambang kita, kitalah yang harus menikmati paling banyak, bukan bangsa lain dong. Sepertinya kebijakan hilirisasi ini adalah salah satu kekuatan pendongkrak ekonomi kita ke depan. Kalau kita perhatikan, negara-negara maju kan kebanyakan mereka nggak punya sumber daya alam yang banyak, nggak punya sumber daya alam yang cukup. Mereka hanya punya teknologi mungkin, mereka punya kapital mungkin, mereka punya sumber daya manusia, tetapi kekayaannya jauh melampaui negara-negara yang punya sumber daya alam banyak. Karena apa? Ya karena mereka membeli bahan mentah untuk industrinya dari kita. Mereka mengolahnya, ketika udah jadi dijual kembali. Dan kita membeli hasil olahan itu dengan harga yang jauh lebih mahal. Gue kasih contoh gini ya. Coba deh,
lo beli cabai sama bawang di pasar, pasti harganya murah ketimbang lo beli sambal kecombrang atau sambal dabu-dabu di restoran. Lebih mahal kan ketimbang harga cabai. Nah gitulah kira-kira. Kita punya cabainya, tapi mereka mengolahnya jadi sambal dabu-dabu atau sambal kecombrang. Dalam paparan di acara Economic Outlook Indonesia tadi pagi, soal hilirisasi ini menjadi titik tekan pidatonya Jokowi di depan banyak pengusaha. Gue yang sempat nonton di acara berita merasa ini paparan Jokowi keren banget. Dipaparkan dengan santai, simple, singkat, tapi menggambarkan bagaimana ekonomi makro kita mau dijalankan ke depan. Makanya di awal masa pemerintahannya, Presiden Jokowi langsung menggebrak, ia mengurangi subsidi BBM. Duit yang tadinya buat asap knalpot itu dialihkan untuk membangun infrastruktur. Ia juga melakukan reformasi struktural untuk makroekonomi dan merapikan kebijakan ekonomi makro kita. Kebijakan moneter yang ditangani oleh Bank Indonesia misalnya, dengan kebijakan fiskal yang dihandle oleh Menteri Keuangan dan kebijakan di sektor real yang ditangani oleh Kementerian Teknis, semuanya harus sejalan. Jangan ngacir sendiri-sendiri. Hasilnya kita bisa rasakan sekarang. Kini selama 31 bulan neraca perdagangan kita selalu surplus. Padahal dulu tekor melulu, boro-boro surplus. Kalau ibarat di rumah tuh gaji nggak cukup untuk membiayai kebutuhan hari-hari. Akibatnya ngutang terus di warung. Dulu impor kita lebih besar dari ekspor. Devisa kita ya terkuras, wajar sih. Uang yang kita andalkan adalah menjual bahan mentah. Kalau harga komoditas terjun bebas, ya kita gigit sendal. Ekspor jadi menurun drastis, sementara kebutuhan kita terhadap barang impor tetap tinggi. Ya, mau gimana lagi? Akibatnya kita defisit. Dalam paparannya di acara Economic Outlook itu, Pak Jokowi juga memaparkan beberapa capaian dan kondisi yang memang dunia ini tidak stabil. Kata beliau, kita tidak bisa mengandalkan teori-teori usang untuk melihat perubahan dunia saat ini. Misalnya, ketika Indonesia terjadi COVID-19, ini penanganan yang menurut gua keren. Kita pada saat itu nggak gugup-gugup banget. Sementara negara-negara lain limbung, cari celah bagaimana cara menangani COVID. Pak Jokowi cukup tenang dengan kebijakan gas rem, yang menurut gua itu menjawab tantangan pandemi pada saat tersebut sambil ekonomi kita tetap berjalan. Kita nggak main kebijakan yang ekstrim-ekstriman kayak lockdown misalnya. Kalaupun kata Pak Jokowi banyak menteri, banyak orang yang menyarankan lockdown, dia nggak ngambil kebijakan seperti itu. Dia mengambil kebijakan gas dan rem. Pembatasan memang perlu, tapi lockdown juga membuat ekonomi kita terhenti. Antisipasi yang seperti itu ketika kita memaksimalkan vaksin. Vaksinasi Indonesia itu merupakan capaian yang cukup besar di dunia, bahkan dibanding negara-negara lain. Iya sih, masih ada gerombolan tolol yang menolak vaksin dengan isu agama, haram lah, inilah, itulah. Tapi ternyata sebagian besar warga Indonesia tergolong cerdas. Buktinya apa? Buktinya capaian vaksin kita amat sangat maksimal dengan waktu cepat. Mereka atau warga Indonesia lebih memilih dirinya divaksin dan terhindar dari virus COVID-19 ketimbang mengikuti pikiran tolol yang disemburkan oleh para pengasong agama demi tujuan-tujuan politiknya. Nah, atas keberhasilan vaksinasi ini, atas keberhasilan penanganan COVID menurut Pak Jokowi, sudah saatnya kebijakan PPKM dan kebijakan PSBB akan dicabut, mungkin akhir tahun ini atau mungkin awal tahun. Kita akan hidup normal lagi, kita akan hidup seperti biasa lagi. Lo bisa jalan-jalan ke mall nggak usah pakai masker. Orang yang giginya tonggas nggak bisa lagi nutupin giginya karena maskernya udah dicabut. Jadi secara garis besar, paparan Jokowi pada saat dia memaparkan tentang ekonomi outlook Indonesia membuat kita optimis.
optimis memandang masa depan negeri ini karena sudah dijalani di jalan yang benar, sudah on the track. PR kita sekarang adalah memikirkan siapa yang akan meneruskan kebijakan-kebijakan keren ini. Karena tahun 2024, konstitusi mengatakan Pak Jokowi nggak bisa dipilih lagi. Masalahnya, kalau yang gantikan Jokowi orang yang hanya pandai menata kata, kita cuma akan sibuk mengganti-ganti istilah ketimbang membangun Indonesia secara serius. Nanti hilirisasi cuma diganti dengan istilah yang lain, tapi nggak kerja-kerja. Itu yang paling mengkhawatirkan kita. Dan kita nggak mau menggadaikan masa depan bangsa ini kepada orang-orang seperti itu. Orang-orang yang cuma pandai ngomong, tetapi nggak bisa kerja apa-apa. Jakarta udah jadi bukti loh. Gue Eko Kuntadi di acara Masuk Pak Eko. Terima kasih.